Apakah perang antara Amerika Israel melawan Iran itu akan berdampak ke Indonesia? Jawabannya adalah iya. Ini bukan soal kita mengirimkan tentara ke mereka ya, tapi ini soal kantong kita yang sobek atau dompet kita yang kering. Terus kita mau apa lagi coba? Harga minyak, rupiah, stabilitas ekonomi terguncang. Posisi politik Indonesia di dunia bisa ikut terguncang pula. Pertanyaannya sekarang, Indonesia itu berdiri di mana? Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Indonesia mungkin lebih berperan lebih dari apa yang kita kira. Ikuti video ini sampai selesai. Let's go. Oke, jumpa lagi dengan saya Rianto Populis. Jangan lupa subscribe, like, ataupun di komen, serta tekan tombol lonceng agar ternotifikasi di HP kalian, agar saya tetap berkarya untuk Anda semuanya. Oke, mari kita bahas. Konflik memanas setelah ketegangan antara Iran dan Israel itu mau meningkat. Amerika sebagai sekutu utama Israel juga ikut terlibat. Gimana coba teman-teman semuanya? Ibarat orang Jawa itu kena kebo gupak. Jadi Israel itu gupai Amerika gitu loh. Kalau Israel busuk, otomatis Amerika juga ikut busuk. Itulah dilemanya Amerika. Terus gimana Indonesia? Dan yang sangat mengkhawatirkan, konflik regional ini berubah menjadi konflik global. Dari hal kecil menjadi besar. Ibarat orang Jawa itu kriwian menjadi gerujukan. Kalau sudah menjadi gerujukan, habislah. Krisis global akan mendera kita semua. Israel melawan Iran itu adalah ketegangan militer dan politik. Amerika punya kepentingan strategis pemimpin Iran sampai meninggal dunia, yaitu Ali Khamenei yang tewas 20 Februari 2026 yang lalu kan. Pasti semuanya sudah dengar itu. Negara-negara global seperti Indonesia mulai bersuara keras, yaitu soal kedamaian dan kedaulatan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia ikut bersuara? Apa karena solidaritas agama, politik luar negeri, atau kepentingan ekonomi? Dan yang menarik baru-baru ini katanya pengamat militer kelas dunia, yaitu siapa lagi kalau bukan pengikutnya 16% yang kemarin. Baru-baru ini kan diundang dikasih Bandung sama di podcastnya Bensu. Dia meyakini apa yang ada di berita yang tidak kredibel itu, dan itu ternyata beritanya hoax. Lihat videonya. Udah baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Saya lupa. Indonesia jangan ikut campur ya. Faktanya, klaim kecaman Jenderal Israel terhadap Indonesia tersebut salah. Ini sumber saya Bu Koni memberikan statement di menit ke-32 isinya ini. Udah baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Saya lupa. Indonesia jangan ikut campur ya. Lu beresin aja urusan rumah lu. Sudah dikonfirmasi oleh Bu Koni bahwa informasi yang didapat itu berasal dari sumber yang tidak kredibel. Beredar narasi Jenderal Israel mengecam Indonesia untuk nggak ikut campur dalam perang dengan Iran. Bahkan mengancam akan menyerang Jakarta jika Indonesia tetap terlibat. Klaim ini muncul dari sebuah unggahan di X tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya menjadi mediator dalam perang Iran. Konten yang diunggah 1 Maret ini viral dan menuai berbagai komentar. Mayoritas netizen percaya dengan informasi tersebut. Narasi serupa bahkan diunggah ulang di berbagai platform lainnya. Faktanya, klaim kecaman Jenderal Israel terhadap Indonesia tersebut salah.
Penelusuran kami menemukan tidak ada sosok bernama Jakub Ariel Ashabi di pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ketika dicek di Google Reverse Image, orang yang dinareskan sebagai Jakub ternyata adalah Letjen Afif Kohafi yang menjabat sebagai Kepala Staf Umum IDF dari 2019 sampai 2023. Foto tersebut diambil pada November 2021 saat Kohafi menghadiri upacara penyalaan lilin Hanukkah bersama tentara Israel di Yerusalem. Dan itu isinya hoax. Oleh karena itu videonya saya take down. Nah, ketahuan kan Koni termakan hoax. Dalam video yang kita lihat itu kita harus mencerna apapun berita itu, baik itu di media sosial ataupun di media-media mainstream, kita harus pandai menelaah. Jangan hanya clickbait dan tahu judulnya saja, tidak tahu isinya, wah langsung berani di podcast menceritakan bahwa Indonesia diancam oleh Jenderal IDF, katanya tidak boleh ikut campur, dan ternyata itu hoax. Aduh, masih sakit hati ya. Wah, ini kan temannya si Hasto kemarin tuh kan yang memprediksi Presiden Prabowo Subianto hanya 2 periode itu. Wah, malu nggak tuh? Kemudian kita akan membicarakan masalah posisi diplomatik Indonesia. Indonesia itu jelas memiliki politik bebas aktif, yaitu non-blok. Dalam arti kata, kita itu tidak ikut dalam kekuatan perang, tidak memihak, dan kita netral dalam hal kekuatan militer. Jadi, jika Indonesia mendapat ancaman dari IDF tadi sangat tidak masuk akal. Aduh, saking keselnya. Dulu kan Koni itu kan pendukungnya Ganjar. Sudahlah. Nah, yang jelas saat ini sampai kapanpun dari zaman waktu muda, Prabowo itu sudah berusaha selalu mendukung Palestina. Kita lihat sejak digitalnya. Indonesia mendapat dukungan langsung dari Palestina atas keterlibatannya dalam Forum Board of Peace, Duta Besar Palestina untuk Indonesia menyambut baik langkah Indonesia yang dinilai aktif memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, termasuk mendorong agar polisi Palestina dapat masuk ke Gaza untuk menjaga dan melindungi masyarakat sipil. Bagi rakyat Palestina, harapan utama hari ini adalah berakhirnya perang dan terciptanya kehidupan yang lebih layak. Mereka membutuhkan air bersih, obat-obatan, sekolah, dan kesempatan untuk membangun kembali masa depan di tanah mereka sendiri. Dukungan Indonesia dianggap sangat penting agar rakyat Palestina bisa tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan di Gaza. Melalui peran ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen pada perdamaian dunia, tetapi juga menjadi sahabat yang dipercaya oleh rakyat Palestina dalam perjuangan menuju masa depan yang lebih aman dan bermartabat. Nah, sudah saksikan kan? Dan karena Prabowo Subianto pernah mengucapkan bahwa keamanan Israel itu harus dijaga, kemudian di-framing seolah-olah Prabowo itu mendukung Israel, padahal itu hanyalah potongan-potongan pendek, ya kan, yang tidak utuh dan tidak jelas. Padahal Indonesia itu memiliki hubungan diplomasi dengan Israel dan menjaga hubungan dengan Amerika. Ya namanya juga politik bebas aktif, ya kan. Di sisi lain Indonesia juga punya hubungan ekonomi dengan Iran. Nah loh, ini yang menjadi perjuangan presiden kita. Wah, gimana sih? Jangan asal nyeplos saja ya gitu loh. Kemudian kita akan membicarakan ke sesi politik global dan perang dunia. Yang jadi kita berpikir keras itu, apakah ini bisa menjadi perang dunia ketiga? Selama masih konfliknya terbatas, kemungkinan kecil. Tapi kalau sudah membesar, melibatkan Amerika, melibatkan Rusia, Amerika melawan Rusia dan China, otomatis langsung boom, itu akan membesar. Dan tahu apa yang terjadi? Populiser harus tahu. Apa coba?
Makanya Indonesia memiliki tugas yaitu mendorong diplomasi, hindari blok militer, main di jalur kursi perundingan, baik itu di PBB sudah, di ASEAN sudah, bahkan sudah ikut bentukan Trump yaitu BOP, itu Board of Peace. Yang menjadi pertanyaan besar, haruskah Indonesia itu campur tangan? Kalau terlalu keras hubungan dengan AS nanti bisa terganggu. Ingat, kita jangan terlalu terbawa emosi. Jangan ikut-ikutan pemikiran netizen. Kalau netizen itu hanya teriak dan tidak masuk ke dalam. Coba mereka masuk ke dalam, apakah mereka bisa berbicara? Kalau di luar tuh bebas, teriak apapun, tapi tidak masuk ke ruangan itu tidak akan pernah dianggap. Itu teman-teman semuanya. Jadi kalau negara kita itu terlalu keras, nanti akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Amerika. Jika terlalu lunak, nanti para oposisi itu akan memframing. Katanya Prabowo itu macan ompong. Nah, ya kan sudah sering terdengar seperti itu kan. Prabowo Subianto di-framing menjadi macan ompong. Yang ompong itu kakek lu kali. Hal-hal yang aku bicarakan tadi teman-teman semuanya, ternyata yang paling sulit di posisi itu ternyata bukan Amerika, bukan Iran, tapi negara seperti kita, Indonesia, yang menjaga moral, ekonomi, diplomasi sekaligus. Coba bayangkan, beban sekali, padahal mereka yang bertikai, tapi presiden kita sangat terbebani karena harus memikirkan rakyat Indonesia. Bagaimana nanti ke depan kalau krisis, makanya dipersiapkan dahulu swasembada pangan agar kita tidak kekurangan pangan, swasembada energi agar kita tidak kekurangan energi. Jadi kalian jangan hanya teriak-teriak kosong tanpa arah seperti itu. Jadi pertanyaan ini buat para publisher, apakah Indonesia itu tetap di jalur bebas aktif atau saatnya lebih tegas berpihak? Coba pikirkan. Karena dalam dunia yang terbelah, kadang posisi paling kuat adalah tetap berdiri tegak tanpa ikut terseret. Ingat, kita jangan sampai terseret seperti apa ibu tadi, Ibu Koni yang terseret ke DFK, disinformasi, framing, dan kebencian. Ya, gitu aja. Terima kasih. Martunun. Ciao.